Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Kemudian marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang termulia di antara kita semua, dan dia pula yang membawa manusia, khususnya orang-orang Islam, dari alam jahiliyah menuju alam yang Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya dan penyakit, yakni virus Covid-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan doa. Di antaranya adalah pengertian doa, kemudian tujuan dan manfaat doa, kemudian tempat dan waktu di mana doa kita mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah tipe orang yang di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengertian doa. Doa berasal dari kata bahasa Arab, yakni da'i yad'u, du'aun artinya memanggil, memohon dan meminta. Sedangkan secara definisi doa merupakan suatu permohonan dan permintaan yang sifatnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik meminta kesehatan, rezeki yang halal, dan memohon agar diberikan ketabahan dalam menghadapi kehidupan. Kemudian definisi doa yang lain, doa merupakan bentuk memperlihatkan sikap rendah diri dan berserah diri serta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dianjurkan ibadah selain untuk berserah diri dan tunduk kepada Sang Yang Maha Kuasa serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa sangat-sangat banyak sekali pengertian dan definisinya. Akan tetapi pada intinya doa itu adalah suatu permohonan dan permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebahagiaan di dunia dan dijauhkan dari mara bahaya, kemudian diberikan keselamatan di dunia sementara, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan daripada doa yang pertama adalah memohon agar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meminta agar selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari semua bisik dan godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian meminta agar diberikan keselamatan di dunia yang sementara, lebih-lebih diberikan keselamatan di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian yang terakhir adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat daripada doa di antaranya, yang pertama, doa adalah ibadah. Kemudian yang kedua, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Kemudian yang ketiga, doa bisa mencegah dari bala bencana. Kemudian yang keempat, doa bisa memberi ketenangan hati. Kemudian yang terakhir adalah doa bisa menjauhkan kita dari sifat sombong, iri dan dengki dan lain sebagainya. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat dan waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan salat fardu. Kemudian yang ketiga, ketika kita melaksanakan salat tahajud pada malam hari. Kemudian yang keempat, orang yang sedang melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Kemudian yang terakhir adalah ketika melaksanakan ibadah haji.
Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat di mana yang kita telah sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari virus Covid-19 dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala cepat mencabut virus tersebut sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tipe orang di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftir wa da'watul mazlum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian yang terakhir orang yang tersakiti atau orang yang terzalimi. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para pemimpin, berbuat adillah dalam kepemimpinanmu sehingga doa-doa kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahai para orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa, ikhlaslah dalam melaksanakan puasa. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa memanjatkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita awal puasa sampai kita berbuka. Sahabat insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang tersakiti. Wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Jangan saling menyakiti, karena kita sama-sama tahu ketika kita menyakiti hati saudara kita, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya itu akan diijabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan motivasi kita semua, khususnya kepada diri pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi. Selaku manusia biasa tak luput dari dosa dan salah. Akan tetapi jangan lupa, sebaik-baik orang yang bersalah dan orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.